Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan, buat tentunya kami berdua boleh sharing kepada Anda semuanya. Dan seperti kita ketahui, kita sudah menginjak ke bulan ke-10 di tahun ini ya. Dan pandemi ini belum berakhir. Malahan sekarang ini pandemi corona ini mulai menimbulkan pandemi yang selanjutnya namanya pandemi mental illness, pandemi gangguan kejiwaan. Ya, sekarang ini kita lihat dimulai dari di mana di Wuhan waktu itu tingkat KDRT meningkat, lalu perceraian meningkat, lalu disambung juga lockdown di Eropa. Eropa pun mengalami hal yang sama, KDRT meningkat, lalu kemudian perceraian meningkat. Dan sekarang di Indonesia, saya terkejut kota Semarang saja, tingkat perceraian meningkat sampai 300%. Itu di televisi disebutkan, Semarang 300% yang mengajukan peningkatan perceraian. Di Bandung bahkan sampai antri, berbaris antri untuk pengajuan gugatan perceraian. Wow, sudah lihat begitu tadi malam saya lihat di berita 1.600 lebih pasangan akan bercerai di Palembang. Wow, saya lihat saudara ini bukan pandemi corona saja, ini pandemi mental illness, kesehatan gangguan kejiwaan karena mulai terjadi konflik, perpecahan dan sebagainya. Bahkan kemarin saya lihat berita di televisi Korea Selatan. Saya terkejut, saya pikir salah menulisnya angkanya, tapi ternyata tidak. Karena ditulis bahwa yang sedang mengalami gangguan kejiwaan di masa pandemi corona ini, di Korea Selatan ada 40% orang Korea Selatan mengalami gangguan kejiwaan. 40%, saya kira 4%, ternyata tertulis jelas 40%, dan itu diulang-ulang di televisi kemarin. Saudara, ini pandemi corona menciptakan pandemi baru gangguan kejiwaan, mental illness. Dan kita lihat tentu ini tidak boleh terjadi atas setiap kita. Makanya perlu pertama saya ingin tekankan bahwa perspektif kita, pola pandang kita terhadap pandemi corona ini kita harus rubah. Dari pandemi kita rubah jadi akademi. Saya ulangi ya, dari pandemi kita rubah jadi akademi. Kenapa? Karena kalau bicara akademi, ini adalah tempat atau proses pembelajaran bagi setiap kita. Never stop learning, tidak boleh berhenti belajar. If you stop learning, you stop growing. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Jadi justru kesempatan orang-orang banyak work from home, banyak di rumah, bukannya suami istri seperti Tom and Jerry yang berantem terus-terusan, tapi justru semakin banyak waktu bersama keluarga di rumah, di situ kita semakin membangun kualitas hubungan yang lebih konkret, lebih nyata. Seharusnya terjadi seperti itu. Nah, dalam sharing kali ini karena tema yang diberikan adalah yang berhubungan pula dengan konflik, maka change, conflict, and divorce, maka saya dengan istri saya akan bergantian sharing kebenaran firman Tuhan kepada Anda semuanya. Ya, ini tema yang diberikan oleh panitia adalah change, conflict, and then divorce. Ya, mari kita lihat tentang perubahan itu sendiri, change. Mari kita lihat next slide. Nah, saya akan bicarakan tentang prinsip-prinsip ya, the most powerful forces on earth are time and change. Jadi memang kekuatan yang powerful di dunia ini itu ada dua ya, waktu dan perubahan. Nah, kalau kita bilang waktu itu kan, waktu itu ada waktu kronos, ada kairos dan ainos gitu ya, aion atau ainos. Jadi waktu yang ada waktu kronos, waktu yang biasa 24 jam, ada juga waktu yang kairos ya, waktu di mana waktu Tuhan ya menyatakan dirinya kepada kita, itu waktu kairos, tapi juga ada waktu yang berikutnya di mana ini kondisi di luar waktu kita. Ini ada berhubungannya dengan eternity, kekekalan itu ya. Aion, di mana Tuhan yang
yang betul-betul menyatakan kedaulatannya di situ. Nah, waktu yang kita hidupi ini diukur dengan detik, menit, jam. Tetapi Tuhan itu hidup di luar waktu, dia hidup di alam kekekalan. Sedangkan kekekalan itu kondisi di luar waktu. Dan setiap kita nanti betul-betul akan meninggalkan waktu. Kalau kita meninggal dunia, maka akan kita beralih daripada waktu kronos menjadi waktu kekekalan. Ya, di mana kita tidak ada di dalam lingkup ini. Nah, sekarang kita lihat tentang perubahan itu sendiri. Nah, change is constant. Perubahan itu tetap konstan, saudara. Perubahan tidak akan pernah berhenti. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tiap hari apapun alasannya, perubahan selalu ada. Sebagai suami istri pun kita pasti akan mengalami banyak perubahan. Perubahan bisa bukan cuma secara fisik, tapi juga kejiwaan. Ya, kita lihat perubahan fisik jelas sekali. Ya, kalau kita tengok kami berdua, waktu saya menikah istri saya, berat badan saya masih mudah sekali dihitung gitu ya. Itu menikah terjadi orang alasannya bilang, oh sudah ada yang pelihara, sudah punya istri, wajar, tambah gemuk, wah, terjadi kemajuan. Apa itu? Perut maju, ya, rambut mulai putih dan sebagainya. Perubahan itu konstan, selalu ada dan tidak akan pernah berhenti. Cuma satu yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 13 ayat 8 berkata, sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu konteksnya berbicara apa? Tuhan itu kekal. Dia hidup di luar waktu yang ada seperti yang dia tidak terukur, dia tidak terbatas. Ya, dia kekal gitu ya, dia tetap adanya, tidak berubah. Lalu kemudian soal perubahan, next yang kedua, nothing is permanent in change. Tidak ada yang permanen dalam perubahan itu ya. Karena tetap namanya perubahan, walaupun perubahan itu konstan, tapi di dalam perubahan terjadilah perubahan demi perubahan. Makanya tidak ada yang permanen di dalam perubahan ya. Karena kalau permanen ya tidak berubah berarti kan. Jadi selalu ada perubahan demi perubahan. Dan terimalah kenyataan bahwa akan ada berubah. Ya, kita pasti berubah. Nah, sekarang tinggal pemilihannya, berubah ke arah kebenaran atau berubah ke arah ketidakbenaran. Itu pilihan yang kita buat, keputusan yang harus kita buat. Lalu change will happen to everything, to everybody also. Perubahan itu dapat terjadi, akan terjadi pada siapapun, pada apapun pasti akan berubah. Gitu ya, kecuali Tuhan itu sendiri yang tidak berubah. Jadi mari katakan kepada pasangan saudara di sebelahmu, ya, kasih tahu sebelahmu, sayang, aku pasti berubah dan kamu pasti berubah, gitu ya. Nah, walaupun ada lagunya, ya, kan ada lagu nih, cintaku padamu takkan berubah walau kini ditelan waktu, gitu ya. Memang cinta boleh tidak berubah, tapi namanya badanmu ya pasti berubah, rambutmu berubah, kadang-kadang pendapatmu bisa berubah, gitu ya. Banyak hal terjadi perubahan. Tapi pada kadang-kala juga cintanya berubah. Gitu ya. Kalau ada masalah, ada konflik sampai akhirnya bilang aku tidak sayang kamu lagi. Nah loh gitu ya. Itu yang berbahaya. Lanjut lagi. Next slide. Kita akan lihat lagi bersama-sama. Yakin ya bahwa perubahan itu tetap pasti akan perubahan ya. Dan tidak ada yang permanen dalam perubahan. Dan semua orang siapapun akan mengalami perubahan. Next slide lagi. Ya, terus silakan lagi. Nah, nanti istri saya akan jelaskan mulai dari awal-awal zaman-zaman batu. Ini adalah hal-hal yang membuktikan bahwa bumi ini memang berubah. Di next kan aja Pak, yang tolong panitia yang pegang gambar utuh, gambar lengkap. Langsung aja. Tuh kita lihat zaman batu, kemudian Mesopotamia, pertengahan, awal modern. Seandainya bumi ini tidak berubah, kita akan tetap berada di zaman batu, di mana kita tidak pakai baju dan tidak pakai lampu, semua akan serba tradisional, benar-benar batu. Tapi
syukurlah justru dengan perubahan change yang berubah setiap waktu kita ngalami seperti hal ini sekarang ya. Next kan lagi selanjutnya apa yang akan kita lihat? Kita akan melihat juga sekarang ada zaman modern, terus kemudian zaman milenial, di mana kita tidak bisa pungkirin semua mengalami kecanggihan teknologi, komunikasi, kesehatan, kecantikan, telekomunikasi, semuanya mengalami perubahan demi perubahan, bahkan semakin kekini perubahan itu semakin lebih cepat. Dalam hal komunikasi aja Bapak Ibu, handphone itu aja setiap berapa bulan sekali mengalami perubahan demi perubahan, kemajuan demi kemajuan. Dan apa yang kita lihat selanjutnya di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22. Ini yang ayat yang menjamin tentang perubahan. Ayo Bapak Ibu yang di rumah semuanya, walaupun kondisi di mute semuanya, mari kita baca semuanya supaya jangan hanya jadi pendengar, tapi semua aktif walaupun di rumah masing-masing. Kejadian 8 ayat yang ke-22 dikatakan, selama bumi masih ada, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang artinya Tuhan menjanjikan, selama bumi ini masih ada, berarti perubahan demi perubahan akan konstan terus terjadi Bapak Ibu. Walaupun dalam perubahan itu sendiri tidak tetap. Artinya selalu berubah gitu ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Ini dalam kehidupan manusia, nggak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Kita yang tadinya bayi, kemudian kita anak-anak, kemudian kita masuk masa SD, lanjutkan aja, masuk SD, kemudian kita di SMP, kemudian SMA, kemudian kita kuliah, dan masuklah kita di bisnis, bekerja seperti gambar yang atas kiri itu. Kemudian kita menjalin hubungan, kita masuk pernikahan. Berubah lagi ketika kita punya anak. Pada waktu kita punya anak, semuanya juga berubah. Yang tadinya serba nyaman, kita menikmati kebersamaan dengan pasangan kita, harus bangun pagi, harus bangun setiap malam, harus berubah pikiran lagi, harus nabung buat anak, pola pikirnya, pola keuangannya, semua berubah. Dan tidak lama kemudian kita juga akan berubah. Yang tadinya cari duit, sekarang kita tukang jaga, Bapak Ibu. Jaga apa? Jaga cucu, jaga rumah, jaga semuanya Bapak Ibu. Dan itulah siklus kehidupan yang kita sendiri akan mengalami maju ke sana Bapak Ibu. Kita sekarang barusan anak kami menikah bulan Juli kemarin, dan anak kami nomor 2. Dan kalau Tuhan izinkan ini bakal dapat kabar bahwa hamil gitu ya Bapak Ibu, karena sudah mulai telat-telat gitu ya. Dan tidak lama lagi berarti kami akan menjadi kakek nenek. Saya bilang sama Pak Roni, saya nggak rasa ya, rasanya kayak kemarin kita baru pacaran, sayang baru nyeseri Noni, cari cara deketin aku. Sekarang kita sudah mau punya cucu sayang. Itulah Bapak Ibu, kita sekarang semua nggak bisa dipungkiri menuju ke sana. Jadi kalau dibilang temanya tentang perubahan, itulah kehidupan yang kita alami setiap saat gitu ya. Termasuk kalau kita ngalamin. Nah, selalu ada musim-musim dalam kehidupan, dan Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, selalu ada dalam setiap musim kehidupan tersebut. Amen. Setiap musim perubahan. Bapak Ibu jangan punya pola pikir Tuhan itu kecolongan. Aduh kecolongan, ada COVID di mana-mana di seluruh dunia. Enggak. Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan ada di dalam setiap perubahan, dalam musim-musim generasi demi generasi Tuhan ada. Next lagi selanjutnya, nah kita nggak bisa pungkirin Bapak Ibu, justru itu Tuhan izinkan, dan ada hal-hal, banyak hal misteri dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat supaya justru kita mengandalkan Tuhan dari perubahan demi perubahan yang terjadi. Kenapa kami katakan misteri? Karena memang manusia tidak bisa menjawabnya. Ya, ada di sini bisa tahu kapan matinya? Tidak ada yang tahu. Itulah misteri kehidupan. Ya, jadi kita lihat yang pertama, there are questions in life you can never answer. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang manusia sendiri tidak bisa menjawab. Kapan kamu meninggal? Tidak tahu. Besok pagi terjadi apa? Tidak tahu. Kita bukan maha tahu. Ya. Lalu ada lagi, there are things in life we can never explain. Banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa jelaskan. Ya, udah nggak bisa jawab, juga tidak bisa jelaskan begitu ya. Lalu kemudian there are things in life we can never change. Banyak kehidupan hal yang kita sendiri tidak bisa rubah ya dalam hidup ini. Kenapa? Kita serba terbatas.
Bahkan kami pendeta pun ada lagunya kan, pendeta juga manusia gitu ya. Banyak. There are things in life we cannot control. Banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa kendalikan. Ya nggak bisa. Ya siapa yang bisa mengendalikan gerak bumi, gerak matahari berputar? Siapa yang bisa kendalikan? Nggak bisa kita ya. There are things in life we cannot stop. Ada banyak dalam hidup ini kita nggak bisa hentikan. Ada bisa menghentikan putaran matahari? Ada yang bisa menghentikan gerak bulan? Tidak ada, saudara ya. Cuma Tuhan yang bisa. Kita manusia nggak bisa ya. There are things in life we are not responsible for. Banyak hal dalam hidup ini kita nggak perlu bertanggung jawab atasnya. Kita jangan jadi kayak Superman. Semua tanggung jawab saya. Semua enggak. Ada hal yang kita juga nggak perlu kita bertanggung jawab atasnya. Karena itu bukan bagian kita. There are things in life we cannot exceed. Ada banyak hidup ini yang nggak bisa kita lampaui. Ya, karena keterbatasan kita sebagai manusia. Kenapa kami sajikan Mysteries of Life? Supaya kita nyadar kita ini masih manusia gitu ya. Jadi kita masih ada dalam kuasa perubahan. Ya, masih banyak misteri yang nggak bisa kita jawab dan kita ketahui. Sadari. Oleh sebab itu, let God be God. Biarkan Tuhan yang jadi Tuhan. Ya, lanjutkan ini slide yang selanjutnya. Ya, supaya kita bisa enjoy aja, bikin hidup lebih hidup, bisa menikmati hidup, maka baca ini. There are things only God can do. Ada banyak hal dalam hidup ini hanya Tuhan yang bisa melakukan. Jadi bagian Tuhan biarlah bagian Tuhan, bagian kita ya bagian kita. Jangan bagiannya Tuhan kita yang mengerjakan frustrasi kita. Gitu ya. Let God be God. Biarkan Tuhan tetap jadi Tuhan. There are things only God knows. Hanya Tuhan saja dalam hidup ini ada hal yang hanya Tuhan yang tahu. Karena dia disebut Maha Tahu. Ya, Maha Ada, Maha Hadir. Bahkan saudaraku, Alkitab bilang sebelum lidah kita pun berbicara. Mazmur katakan, Tuhan sudah tahu kita bakalan ngomong apa. Loh, hebat gak? Ya, tapi kalau kita ketemu istri kita mau ngomong apa aja kita nggak tahu kan. Kadang-kadang suami kita yang diomongkan sama yang di hatinya beda, kita juga nggak tahu kan ibu-ibu. Ketika istri tanya, kamu sayang sama aku nggak? Suami bilang, sayang, padahal dalam hatinya bosen. Siapa yang tahu kedalaman hati kan gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu. There are things only God can explain. Memang hanya Tuhan. Ya, banyak hal dalam hidup ini hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Oh, kenapa ya Pak Roni Daud walaupun pendeta kok bisa kena COVID ya? Wah, berarti banyak dosanya itu. Oh, lagi ada tuh. Itu kok Pak Roni sembuh. Ada banyak pendeta kok mati. Wah, berarti nggak beres yang mati loh. Siapa yang bisa menjelaskan ya? Nggak bisa, saudaraku. Hidup mati seseorang itu dalam kuasa Tuhan. Ya, jadi kita sebab terbatas. Maka ketahuilah know your limit. Ketahuilah keterbatasan kita masing-masing. Ya, ora usah makso. Itu bahasa Ibraninya ya. Ora usah makso. Haleluya. You must know what you are not responsible for. Ya, kita harus tahu apa yang kita pun tidak perlu bertanggung jawab atasnya. Harus tahu mana yang kita perlu tanggung jawab. Kayak suami, tahulah tanggung jawab saya menghidupi keluarga. Ya. Tanggung jawab saya menjaga istri anak-anak saya. Ya. Tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga. Ya. Tapi kita juga harus tahu ada hal yang tidak perlu kita tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkannya. Harus ngerti batasannya. Oke. Lanjut. Tolong sekarang istri saya. Lagi. Ya. Kali ini kita gantian ngomong nggak apa-apa ya. Iya, kita duet jadinya. Duet. Jadi dari sini Bapak Ibu kita melihat bahwa setiap masalah, perubahan dalam hidup kita itu adalah sementara, Amen. Bukan hal yang permanen. Itu temporer Bapak Ibu. Seperti saya jelaskan tadi, dari bayi menjadi anak-anak, sekolah SMP, pacaran pun kadang bisa berubah ganti-ganti gitu ya. Sebelum Pak Roni percaya Tuhan ini, sebelum percaya Tuhan
perubahan ya Bapak Ibu ya. Pacarannya pun berganti-ganti sampai 13 katanya Bapak Ibu ya. Nah, baru setelah dia benar-benar bertobat, dia pacaran tidak berganti, satu dan selamanya gitu ya Bapak Ibu. Oh, istriku yang adalah pacarku sampai hari ini. Iya, gitu ya. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu, karena perubahan itu sifatnya bukan permanen dan akan terus berubah. Never apply a permanent solution to a temporary problem. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang benar-benar permanen yang mematikan, padahal permasalahan itu hanyalah temporer. Yaitu contohnya di dalam Matius 27. Ketika Yudas mengambil keputusan untuk gantung diri, gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Nah, masuk sekarang kita ke dalam konflik. Nggak bisa dipungkirin bahwa perubahan demi perubahan automatically juga akan menimbulkan konflik. Dan Bapak Ibu, konflik itu jangan dipikir harus hal besar. Seringkali konflik itu justru hal-hal kecil lah yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Hal-hal kecil bikin punya persepsi masing-masing, punya kesukaan, punya keinginan masing-masing, itulah yang menimbulkan konflik. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh sejak COVID ini aja konflik. No, setiap hari, setiap masalah di rumah bisa menimbulkan konflik. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ayo Bapak Ibu kembali ulang baca di rumah masing-masing, walaupun dalam kondisi mute ya. Bukan masalah yang datang yang menentukan masa depan seseorang. Sebentar. Karena setiap masalah pasti datang kan, tadi saya jelaskan. Every day. Bapak Ibu mau pergi ke kantor. Di tengah perjalanan ternyata ternyata laptopku ketinggalan gitu ya. Padahal waktunya udah mepet ini, nggak mungkin balik lagi. Atau misalnya saya pernah suatu kali Bapak Ibu sudah mepet waktunya harus pergi pelayanan, dan di Jakarta kan pasti macet Bapak Ibu, nggak mungkin kita sia-siakan waktu. Pada waktu turun kami tinggal di apartemen Bapak Ibu lantai 30. Pada waktu turun ke basement untuk menuju ke mobil, ternyata sopir salah parkir Bapak Ibu. Di tempat kami itu peraturannya moncongnya mobil itu mulutnya harus menghadap ke depan semua. Lah supir juga tahu ternyata dia salah parkir, dia hadapin moncongnya ke belakang. Pagi-pagi mau berangkat pelayanan itu mobil digembok sama security Bapak Ibu, kita nggak sama satpam. Dirantai, digembok, kita nggak bisa pergi. Sedangkan satpamnya sama sekali tidak ada di tempat. Setiap hari bisa terjadi masalah, Bapak Ibu. Bangun tidur, mama, kepalaku pusing, aku nggak mau sekolah, gini gitu, itu masalah juga. Nah, mari kita lanjutkan baca. Bukan masalah yang datang yang menentukan masa depan kita, loh Bapak Ibu, melainkan bagaimana cara kita meresponi masalah tersebut. Amen. Ingat, respon kitalah yang menentukan masa depan kita. Tadi seperti dicontohkan, akhirnya Yudas mengambil keputusan. Dia berpikir, aku sudah salah, aku sudah jahat. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia merusak, menghancurkan masa depannya sendiri. Nah, mari kita lanjut lagi. Oke, saya seringat juga ketika masalah datang kepada kami, yaitu tepatnya tanggal 21 Maret bulan tahun ini. Pada waktu dokter kami, jadi Pak Roni itu tanggal 16 Maret sudah mulai batuk-batuk, udah mulai panas, demam gitu ya. Kami ke dokter pertama itu hari Senin tanggal 16 Maret. Waktu itu ronsen, dokter bilang, oh aman, bersih gitu ya. Selasa, Rabu kami di rumah, tapi setelah minum obat dan ini itu tetap demamnya tinggi dan batuknya nggak berhenti. Dan pada waktu pemeriksaan darah pertama itu DB-nya menurun. Jadi kata dokter kemungkinan demam berdarah. Akhirnya karena panas, demam tinggi, hari Kamis kembali lagi ke dokter. Ronsen lagi, bersih, pulang. Hari Jumat kembali lagi ke dokter karena demam terus, badan sakit, semuanya batuk terus. Tetap ronsen, hasilnya bersih, pulang lagi. Nah, Bapak Ibu pada waktu Jumat malam karena dokternya teman, Pak Roni bilang, Pak Dokter, saya udah benar-benar nggak kuat. Tolong aja saya supaya besok saya bisa ngamar. Oke, akhirnya Pak dokternya langsung cupkan kamar buat Pak Roni, langsung sekalian didaftarkan untuk CT scan. Dan pada waktu Pak Roni sudah selesai hasil CT scan, Pak Roni masuk ke ruang rawat inapnya, saya dipanggil sama dokter. Ibu ke sini. Saya udah nggak enak hati saya. Biasanya kan kalau keluarga dipanggil tuh pasti ada berita yang nggak enak. Kalau berita gembira kan disampaikannya berdua dong, ya kan? Kalau berita nggak enak, kalau berita enak berdua, kalau berita nggak enak pasti salah satu dan pasien nggak boleh tahu. Benar aja. Itu jadi di selasar semua yang untuk COVID, satu lantai itu ruang seluruh COVID-nya, dan di ujung itu ada ruang suster,
Dan kemudian apa yang terjadi? Dokter Kak sambil buka komputer, sambil pegang mouse-nya, dokter bilang, "Bu, Pak Roni ini positif." Dan dokter yang biasanya Positif corona. positif COVID, Bapak Ibu. Dan pada waktu dokter yang biasanya ramah, heboh sama kami, itu pun dokternya ketika memberitahu saya cukup tegang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dari wajahnya dokter, suaranya dokter cukup membuat saya panik, Bapak Ibu. Nah, ini loh Bapak Ibu, itu masalah yang datang. Tapi sekarang itu tidak menentukan masa depan saya. Yang menentukan masa depan keluarga kami adalah bagaimana kami berespon, Bapak Ibu. Dan tanggal 21 Maret ketika Pak Roni masuk ke rawat inap, besokannya atau lebih kurang 2 hari kemudian ada di medsos daftar hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Itu masalah lagi Bapak Ibu. Tapi semua kembali berpulang kepada respon kami gitu ya. Nah, sudah selesai akhirnya 6 Maret Pak Roni dinyatakan boleh pulang. Beda lagi persepsi Bapak Ibu. Makanya di sini dikatakan akar konflik bukan karena perubahannya. Perhatikan Bapak Ibu ya, ini kan bicara tentang keluarga. Akar konflik itu bukan karena perubahannya. Jadi perubahan selalu terjadi. Di dalam keluarga pun perubahan selalu terjadi. Kehidupan manusia perubahan selalu terjadi. Tapi akarnya bukan di perubahan itu sendiri. Akarnya adalah cara pandang suami istri yang berbeda, Bapak Ibu. Nah ini lihat, akar masalah adalah belief-nya kita yang berbeda. Pola pikir kita yang berbeda. Nih, pulang dari rumah sakit Bapak Ibu ya. Dokter sempat bilang, setelah pulang rumah sakit tanggal 6, 2 minggu kemudian kami tanggal 20 April cek lagi, setelah periksa ronsen dan periksa rapid test, dokter bilang Pak Roni udah sembuh total, tidak menular, dan Pak Roni punya imun sehingga tidak perlu Pak Roni takut lagi gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Justru ketika mencet lift, Pak Roni itu pakai siku, Bapak Ibu. Makan pisang aja, pisangnya disuruh nyuci. Jeruk, pisang. Lah dicuci kan wajar, tapi Bapak Ibu, ini nyucinya harus pakai sabun. Sampai saya ini gini, loh sayang, dokter itu loh yang bilang sama kamu tuh sudah punya imun, seharusnya yang takutkan aku, bukan kamu. Kamu tuh sudah punya imun, makan pisang kok disabuni, makan jeruk kok disabuni. Saya itu bilang seperti itu. Kulitnya yang disabuni. Nah, persepsi kita kan beda, Bapak Ibu. Saya punya pola pikir kamu kok jadi parno sih, padahal kamu kan udah sembuh. Tapi persepsinya Pak Roni, loh aku ini hati-hati. Justru jangan sampai kamu jadi kena juga. Lah ini loh Bapak Ibu, makanya yang tengah saya tadi tuliskan, akar konflik bukan karena perubahannya, tapi pada pola pikir yang berbeda. Nah sekarang bagaimana solusinya adalah menyamakan cara pola pikir kita, persepsi kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang penting buat keluarga. Gimana cara menyamakan persepsi? Oke, Bapak Ibu ini belajar. Gimana cara menyamakan persepsi ketika konflik? Rapatkan barisan. Next. Bapak Ibu tahu nggak ketika, ya boleh di next kan, Bapak Ibu tahu nggak kalau misalnya suatu pertandingan bola di lapangan nih Bapak Ibu ya, wah ketika sudah lawan sudah memasukkan gol 2-0 nih, grup kita kosong, sudah mulai ini nih, yang bagian back sudah mulai nyerang. Yang striker sudah mulai jengkel karena back ini ngambil alih posisinya dia. Kipernya kok kebobolan terus sih sampai 2 kali tidak berjaga-jaga. Akhirnya sudah mulai nggak sepakat ini, sudah mulai persepsinya beda, jengkel masing-masing. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Pastinya coach akan time out. Biasa seperti ini, coachnya akan lakukan time out. Untuk apa Bapak Ibu time out itu? Untuk kembali menyamakan persepsi, menyamakan bahasa, atur ulang strategi. Ayo kita encourage lagi satu sama lain. Jadi Bapak Ibu ketika masalah konflik ini perubahan terjadi, kemudian kita persepsi beda, apa yang harus kita lakukan? Perceraian itu bukan menyelesaikan masalah. Nanti saya jelaskan justru ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Samakan persepsi dulu. Ketika konflik itu. Nah gini, saya jelaskan Bapak Ibu. Semua itu memasuki rumah tangga dengan niat yang baik Bapak Ibu. Tolong panitia di next kan.
dengan niat yang baik, tapi tidak bisa dipungkirin masing-masing berangkat dari pola pikir yang berbeda, karakter berbeda, pola asuh berbeda, pendidikan berbeda, semua berbeda Bapak Ibu. Tapi dirinya sendiri masing-masing menganggap aku yang baik, aku yang benar dengan pola asuh dan latar belakangku. Saya cerita nih, kami berdua menikah. Saya ini Bapak Ibu dari latar belakang keluarga yang papi saya ini anti obat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangankan obat, vitamin aja di rumah saya itu yang namanya obat. Kalau nggak sampai batuk parah, anak-anak nggak akan minum obat. Apalagi yang namanya antibiotik itu tidak ada dalam kamus. Keluarga kami minum antibiotik tidak ada. Suatu kali pernah papi saya itu kencing batu, Bapak Ibu. Itu kan sakit sekali gitu ya. Kemih gitu, Bapak Ibu. Orang lain ke dokter, itu papi saya sampai di kamar mandi sampai gini-gini gitu. Suatu kali dia keluar dari kamar mandi, dia tunjukkan batunya yang keluar. Tapi tidak pernah ada di keluarga kami ke dokter, enggak ada gitu ya, Bapak Ibu. Nah, menikahlah saya dengan Pak Roni. Saya ketika menikah dengan Pak Roni, keluarganya Pak Roni dari latar belakang hacing, dekologen Bapak Ibu. Nanti sumeng sedikit panadol Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya sempat bilang kamu ini dekologen kayak permen aja. Nah pola pikirnya persepsinya berbeda. Latar belakangnya berbeda. Masuklah kondisi COVID ini Bapak Ibu. Nah di patahnya Pak Roni adalah vitamin itu adalah prioritas utama untuk pengeluaran rumah tangga. Di pihak saya dalam kondisi gini justru vitamin itu nggak perlu, itu kesekian karena tubuh kita ini dengan kita makan sehat, istirahat yang cukup, tubuh kita ini bisa mencetak vitamin dengan makanan-makanan yang Tuhan sudah ciptakan. Nah ini persepsi yang berbeda harus disamakan. Sedangkan masing-masing berangkat dari pola pikir aku yang benar, aku niatku baik. Makanya firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Karena maksudnya gila Bapak, dunia ini punya pola pikir manusia, aku benar, kamu benar. Iya memang nggak salah, kadang-kadang ada hal yang memang niat pikiran mindset kita benar. Tapi firman Tuhan ngajar, tapi berubahlah. Masalahnya kita suami istri bagaimana menyamakan persepsi, masing-masing punya pola pikir benar dari latar belakang berbeda. Caranya adalah mindset kita berubah. Bukan lagi mindset latar belakangku atau pola pikir, pola asuhku, tapi mindsetnya adalah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Berubahlah oleh 1 jam. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, gimana sih Bapak Ibu kita berubahnya? Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kita dalam hidup bersama, khususnya apalagi suami istri ya, menaruh, perhatikan Bapak Ibu, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ingat, ternyata untuk menyamakan bahasa itu ada 2 hal penting, pikiran dan perasaan, gitu ya. Nah, kita harus berubah sesuai perasaan pikiran Kristus. Oke, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ini yang penting kita lakukan. Next kan lagi. Nah, ini akan Pak Roni sampaikan bahwa pikiran akan mempengaruhi perasaan. Jadi jangan lupa kalau dokter bilang mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kedokteran. Tapi kalau dalam Alkitab 3 Yohanes 1 ayat 2 justru apa yang ada di dalam jiwa itu akan menentukan kesehatan yang ada di dalam tubuh. Jadi beda ya kalau dari kedokteran yang dari luar ke dalam, tapi kalau kita Alkitab dari dalam keluar. Nah dari dalam ini salah satunya dari jiwa kita. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Nah justru dari mana ini 3 ini yang harus pertama-tama kita kelola, itu pikiran. Sebab pikiran itulah pusat daripada jiwa kita. Ya. Jadi you are what you think. Ada ungkapan berkata you are what you think. Kamu akan jadi sama seperti yang kamu pikirkan. Oleh sebab itu saya akan tunjukkan bagaimana ini dalam dunia psikologi ada terapi yang namanya disebut CBT. CBT itu Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku tentang cara berpikir seseorang. Itu ya. Nah, saya akan tunjukkan contohnya. Seringkali ketika kita memikirkan sesuatu itu menentukan perasaan kita, lalu menentukan pula tindakan kita. Semua
dimulai dari pola pikir kita. Ya, jadi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy merupakan sebuah ide yang berdasarkan pada bagaimana kita berpikir menentukan perasaan dan tindakan kita. Jadi dimulai dari pikiran akan menentukan perasaan dan terakhir menentukan tindakan kita, gitu ya. Nah, contoh, saya kasih contoh. Diagramnya seperti ini. Misalnya, bukan sebelumnya. Saya mulai dengan diagramnya. Jadi dimulai dari sesuatu yang terjadi, gitu ya. Ada sesuatu, bisa apa saja yang terjadi, ya. Gambar sebelah kiri. Nah, ada satu peristiwa, maka berikutnya pasti kita memikirkan hal-hal tertentu apa yang telah terjadi. Pikiran kita lalu bekerja karena ada suatu masalah, gitu kan? Akibat pikiran kita bekerja, lalu kemudian dia beralih kepada emosi kita, perasaan kita. Ya, berdasarkan apa perasaan kita? Berdasarkan apa yang kita pikirkan tadi. Jadi jalurnya gitu ya. Ada peristiwa, lalu mulai pikiran kita bekerja, lalu menghasilkan perasaan, lalu kemudian yang terakhir berespon terhadap pikiran dan perasaan, tindakan. Ya, baru ada actionnya. Ya, jadi Anda mulai, jadi bisa lihat ya alurnya ya. Contoh sekarang, untuk kasus apa misalnya, next slide. PHK misalnya. Waduh, sekarang ini kan di masa pandemi ini, aduh di tempat kami aja udah ada berapa keluarga yang suami bekerja ngalami PHK. Ya, wah itu berat sekali. Ya, padahal suami tumpuan keluarga. Ya, terus akhirnya di PHK, wow. Kasih pesangon 3 bulan. Ternyata COVID-nya sekarang sudah lebih dari 6 bulan. Waktu pesangon 3 bulan, udah dihabiskan 3 bulan, dan sekarang belum dapat pekerjaan. Wah itu masalah kan? Karena PHK. Maka kita lihat, kena PHK. Lalu ada orang yang menyikapinya begini. Ini menyikapinya keliru dengan pikirannya. Waduh aku memang tidak becus ya. Aku ini memang tidak pinter, tidak berkompeten. Aku ini goblok, aku ini, aduh, ya sudahlah memang aku ini orang gagal memang. Nah itu ya, pikirannya merasa gagal, tidak berkompeten, tidak becus, maka perasaannya pun akibatnya apa? Jadi cemas, timbul rasa malu, dan yang tidak bagus adalah kecewa pada diri sendiri. Ya, wah kalau orang sudah kecewa pada diri sendiri, saudaraku, akan memancing perbuatan apa? Gambar sebelah kanan. Jadinya apa? Marah. Atau menyendiri main game. Terus apa lagi? Tidur-tiduran, tidak mau kerja lagi, tidak ada bangkit. Kenapa? Memang aku gagal, aku tidak bisa. Pun kalau aku nanti kerja lagi pasti diberhentikan, pasti masalah. Nah itu ya. Jadi respon ini sangat menentukan sekali. Saudara lihat ini. Nah saya akan kasih contoh yang terakhir tentang kalau berespon benar itu gimana sih? Walaupun punya masalah yang sama. Contoh PHK tadi. Nah, karena kita belajar menaruh pikiran, perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus, maka kalaupun aku kena PHK, maka yang pertama pikiranku, aku akan berkata, oh enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa aku di PHK, karena memang suasananya lagi pandemi. Tapi ini tidak akan menghentikan aku sebagai laki-laki, suami, aku akan bertanggung jawab, aku akan cari pekerjaan lain, atau aku cari peluang yang lain. Nah, ya itu pikirannya gitu. Lalu perasaannya gimana? Mulai belajar bersyukur. Tuhan terima kasih diizinkan lewat peristiwa aku di PHK, tapi aku tahu bahwa Tuhan itulah gembalaku, gunung batuku. Aku tidak perlu goyah, pasti Tuhan buka jalan. Akhirnya apa? Tenang, lega. Dan akibatnya apa? Tindakannya dia pergi mencari peluang baru, mencari pekerjaan baru, mungkin juga mulai menciptakan kreativitas baru dalam rumah. Seperti ada jemaat di Jakarta ini, begitu kena PHK, lalu apa yang terjadi? Oh ternyata sekarang alih usaha apa? Istrinya masak, jualan makanan, dan suaminya yang kena PHK bantu apa? Promosinya. Wah, bukan bikin IG live, bikin promo apa? Kompak. Maka sekarang walaupun di PHK terpelihara sempurna. Karena apa? Karena mereka menyikapi dengan benar. Nah ini penting sekali setiap kita. Masalah rumah tangga, konflik. Jangan biarkan pikiran kita berkata begini, ya memang aku suami tidak bisa kok jadi suami yang baik. Atau wah istriku itu sudah payah atau semuanya. Itu akan menentukan perasaan kita nanti akhirnya jadi gundah gulana, tidak ada sukacita, ya timbul prasangka buruk. Dan akibatnya tindakan apa? Kita nggak mau sama-sama lagi. Tindakannya apa? Pisah. Tindakannya apa? Ya udah pisah kamar. Apa? Aduh saudaraku buruk sekali ya. Tapi kalau kita menyiapkan dengan benar, ada konflik. Lalu kita akan punya pikiran begini. Iya ya, aku punya Tuhan kok.
aku bisa bawa kepada Tuhan, maka aku percaya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kalau aku saling mengampuni, ya saling mendoakan, maka aku sembuh. Nah, perasaannya apa jadinya? Oh tenang, damai sejahtera melampaui segala akal. Lalu actionnya apa? Bisa mengampuni dan melakukan upaya-upaya pendamaian dengan pasangannya. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya memakai CBT ini ya, terapi ini. Lanjut teks. Nah, ini saya kasih contoh waktu saya difoto tentang paru-paru saya. Itu gambar sebelah kanan tuh lihat. Ya, udah putih semuanya di paru-paru saya. Virus C19 ini jahat banget ya, cepat sekali merambatnya. Dan dia menguasai dan saya sudah mulai merasa sesak. Ya, dalam kondisi saya ini menurut dokter-dokter yang melihat ini, bahkan foto ini kalau saya tunjukkan kepada dokter yang lain sekarang, mereka bilang, wah ini berat ini, udah kasus berat ini gitu ya. Next, gambar yang selanjutnya. Nah ini contoh gambar yang sebelah kanan itu ketika CT scan, ketika dikuasai paru-paru saya oleh virus itu. Next, selanjutnya. Nah ini keadaan saya di rumah sakit selama 16 hari itu ya. Itu tangan saya sebelah kiri itu sampai bengkak. Kenapa? Karena infus. Pindah kiri, pindah kanan, waduh pindah-pindah infusnya. Kenapa? Itu. Ya, sebab bukan cuma infus biasa dikasih tambahan obat, ada nebulizer, ya, ada waduh macam-macam. Ya, suntikan tertentu yang lewat infus jadi bengkak akhirnya. Saudara lihat saya harus butuh bantuan bukan cuma oksigen tapi juga ada penguapan, ada nebulizer. Ya, keadaan seperti ini sementara tubuh saya panas, demam dan mengalami batuk dan hilang rasa di mulut serta diare. Situasi yang tidak enak. Nah sekarang saya pikir, nah ada kabar beberapa teman-teman pendeta-pendeta yang saya kenal meninggal dunia karena COVID. Waduh itu di WA rame hari-hari itu. Ya kan? Saya masuk 21 Maret, tanggal 22 Maret kabar tentang pendeta-pendeta meninggal. Saya tahu mereka sudah waktunya dipanggil Tuhan memang, dan tugas mereka sudah selesai. Dan saya bukan berarti lebih baik dari mereka ya kalau saya masih hidup. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Makanya iblis datang, kasih pikiran saya, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Nah, sekarang saya meresponinya gimana? Kalau saya percaya omongan iblis, mati sungguhan saya. Kenapa? Karena stres kan? Takut imun saya pasti turun, kalau imun menurun, ya sudah, maka COVID itu akan semakin merajalela. Respon saya rubah, saya mulai merespon, saya lawan pikiran iblis itu, gangguan itu. Saya respon dengan apa? Saya responi dengan mengucap syukur. Saya berpikir sesuai firman. Saya berkata oleh bilu-bilu Yesus aku telah sembuh. Saya memikirkan bahwa saya akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya buat pikiran saya seperti Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang murni, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, semua yang sudah didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semua. Itu yang saya pikirkan. Akibatnya apa? Menurut teori CBT tadi, terapi CBT tadi, maka perasaan saya jadi tenang. Perasaan saya jadi lega. Saya ingat Mazmur 62, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Loh, begitu perasaan saya tenang, tindakan saya berbeda. Saya bersikap optimis, saya bertindak dan memperkatakan tentang kesembuhan. Ya, nah ini penting sekali. Respon menyikapi masalah yang terjadi dalam hidup kita itu sangat menentukan jadinya apa kita nanti. Silakan. Nah, silakan next slide. Nah ini obat yang saya minum, lihat ada 11 ya, campur vitamin. Sekali minum ini saudara ya. Sudahlah saya berdoa jangan ada yang kena COVID di sana ya. Ya, ini saya punya pengalaman, jadi saya ceritakan terakhir. Saya dihajar sama Tuhan. Kenapa saya dihajar? Karena salah saya sendiri. Saya tidak perhatikan kesehatan. Saya terbang pelayanan sana sini. Sebelumnya saya pergi ke 13 kota. Kecapean, kurang tidur, makan kurang teratur. Terus tidak pakai masker. Ya memang waktu itu bulan Maret kan belum dianjurkan. Akibatnya saya terpapar. Jadi memang Tuhan hajar saya supaya saya jaga kesehatan tubuh. Ya, tubuh ini bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kita. Tubuh kita juga rumah roh kita. Sebab itu siapa yang tanggung jawab memelihara tubuh kita sendiri. Nah, saya dihajar oleh Tuhan dan sekarang saya buat keputusan. Saya olahraga teratur, saya makan yang sehat-sehat,
saya istirahat yang cukup, saya minum vitamin, saya jaga fisik saya hindari makanan-makanan yang nggak baik buat saya, dan saya disiplin. Ini sudah berlangsung 6 bulan dan ternyata sudah bisa melakukannya. Jadi respon kita begitu penting. Silakan sayang. Oke, tolong dilanjutkan lagi, Bapak Ibu, bertahan ya, lagi sedikit ya. Nah, kalau seandainya sudah terjadi konflik dalam keluarga, bagaimana sekarang caranya yang terbaik? Memang banyak cara, Bapak Ibu ya, untuk mengatasi konflik. Tapi saat seperti ini, di mana semua orang lagi sensitif, nah inilah yang menurut kami salah satu cara terbaik, yaitu dengan I statement. Apa sih I statement itu, Bapak Ibu? Gini, biasanya nih ya, suami istri kalau lagi konflik, kecenderungannya adalah seperti ini, kamu ini loh, aku enggak suka, aku kan sudah bilang sama kamu, jangan berbuat begini-gini, memang kamu. Jadi biasanya kalau suami istri konflik, yang kita sebutin kamu, ketika kita kamu itu, pasangan kita tuh sudah akan bikin tembok, Bapak Ibu, dia sudah akan ngeblok, dia akan sudah melindungi diri, dan ketika kita sudah melontarkan kata-kata seperti itu, bukannya telinganya dengar, namanya telinga kan bisa mendengar, tapi dia tidak sedang mendengarkan kata-kata kita, melainkan di dalam pikirannya ini sedang ngokang. Bapak Ibu tahu kalau orang ngokang senjata gitu ya. Jadi ketika pasangannya ngomong, bukannya dia mendengarkan dengan telinga dan hati, melainkan dia pikirannya mengokang jawaban gitu ya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita konflik dengan saling menyerang. Nah, dalam kondisi sensitif, banyak perubahan COVID seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah? Pakai I statement. I statement itu gini Bapak Ibu, I feel. I feel itu jangan kamu. Itu kan I itu saya merasa. Merasa apa? Sebutin, aku susah loh, aku sedih, aku kecewa, aku merasa tidak tersampaikan apa yang aku inginkan, aku jengkel karena apa? Terus kemudian kapan, when, atau apa yang kita inginkan. Contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu perhatikan, saya nggak akan lama lagi kok. Tapi ini salah satu metode bagus untuk Bapak Ibu menyelesaikan masalah. Sama-sama katakan di rumah Bapak Ibu, I feel. I feel because atau apa yang kita inginkan setelah itu ya. What I need is, nggak harus when gitu ya. Oke. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, I feel. Biasanya kalau saya konflik sama Pak Roni, gini Bapak Ibu perhatikan, setiap keluarga pasti ada titik sensitif yang menjadi perkelahian. Bisa itu keuangan, bisa itu mertua, bisa itu karakter, bisa itu hobi, apapun lah itu. Nah, oke, let's say contoh kata aja. Kami yang menjadi titik sensitif kami misalnya handphone gitu ya di rumah. Nah, kalau saya ngajak omong Pak Roni, seringkali dia lagi fokusnya ke handphone gitu ya Bapak Ibu. Saya merasa di-ignore, saya merasa diabaikan gitu ya. Nah, biasanya saya selalu seperti ini gitu ya. Kamu itu loh diajak omong orang kok enggak perhatikan sih. Katanya sayang-sayang aja, tapi mulutmu aja yang bilang sayang, bla bla bla. Dia sudah akan pasang blok Bapak Ibu. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? I feel dulu. Saya bilang, Noni sedih loh sayang. Aku sedih atau aku kecewa gitu ya. Karena because waktu aku ngajak ngomong kamu itu, kamu tuh malah fokus kepada handphonemu. Aku lebih butuh perhatianmu sayang. Tolonglah please gitu loh. Jadi kondisi seperti ini butuhnya I feel. Coba mungkin dari Pak Roni menyatakan sesuatu yang I feel because kemudian apa yang dibutuhkan. Contoh sekarang dari pihak Pak Roni contohnya. Ya, saya menjawab dulu yang tadi dia bilang I feel tadi ya. Begitu dia bilang I feel karena dia enggak, kamu itu gini, itu membuat saya jadi mikir gitu ya. Saya jadi bereaksi gini, oh dia sedih ya, oh dia kecewa ya. Nah itu jauh menolong saya untuk saya tidak balik menyerang. Ya, ini pentingnya kalau kita pakai I statement itu dalam komunikasi suami istri. Ya, supaya nggak terjadi perang Brontoyudo gitu ya. Tapi akhirnya saya jadi, oh gitu ya sayang ya. Nah, apa yang ketika dia ngomong begitu sama saya, langsung spontan saya langsung bilang, sorry ya sayang ya, sorry ya Nik, saya biasa panggil dia Noni ya. Sorry ya Nik ya. Oh, kamu merasa kecewa ya, sorry. Sebetulnya aku enggak bermaksud itu gitu ya. Lalu saya kasih explain sama dia gitu. Jadi I statement ini
memadamkan justru emosi masing-masing, gitu ya. Itu tidak akan menimbulkan apa yang disebut dengan kemarahan yang meledak-ledak, karena bijaksana dalam menyampaikannya. Ini I statement ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu ilmu psikologi ya, karena kami ambil ini karena kami belajar. Putri kami ini kan sudah lulus master di Amerika dan dia sekarang jadi konselor profesional di Amerika gitu ya, dia kerja di sana. Jadi dia juga sharing kepada kami orang tuanya ini, makanya saya juga bersyukur anak dibiayai sekolah jauh-jauh ke luar negeri, akhirnya anak nolong orang tua. Ya, nah jadi please, jadi gunakan I statement, sayang aku merasa, nah itu ada aku merasa, itu kan bicara I feel-nya. Ya, aku merasa sedih loh. Aku kecewa. Kenapa ya hari-hari ini aku sedih? Karena aku melihat kamu itu terlalu sibuk dengan handphonemu atau terlalu sibuk dengan hobimu. Padahal aku tuh kepingin loh ada waktu-waktu kita ini bisa lebih banyak bicara seperti itu. Nah, itu yang membuat akan menolong pasangan untuk bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik lagi. Oke, lanjutkan lagi tolong. Mari kita lihat gimana kalau seandainya sudah terlanjur terluka Bapak Ibu ya. Nah, mari kita baca sama-sama perlahan Bapak Ibu di rumah. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Aduh, kalau sudah terlanjur terluka bagaimana? Harus sembuh dulu Bapak Ibu. Nah, supaya tidak sampai maju lagi kepada perceraian, harus sembuh. Gimana resepnya sembuh? Bukan pakai obat antibiotik yang mahal-mahal seperti waktu Pak Roni keluar dari rumah sakit. Total pengobatannya Pak Roni 156 juta Bapak Ibu. 16 hari di rumah sakit itu ya. Nah, itu bukan obat solusinya. Ternyata untuk sembuh saling ngaku. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan saling. Supaya sembuh bukan hanya kita mendengar pengakuan dari pasangan kita sehingga kita sembuh, enggak loh Bapak Ibu. Justru supaya kita sembuh, selain saya mendengar, saya pun juga harus ngaku. Gitu ya, itu resep sembuh. Baru saya itu saling mendoakan, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau itu terjadi saling ngaku dan saling mendoakan, baru akan sembuh. Jadi nggak bisa mau menang sendiri, kamu yang terus ngaku, kamu yang terus ngaku. Kita juga harus ngaku supaya sembuh. Oke, next kan lagi, divorce, saya nggak lama di sini, next kan, karena saya percaya tidak akan ada satu orang pun di sini untuk berpikir ke sana ya. Kalaupun ada yang terpikir ke sana, ini resepnya supaya kita membatalkan keinginan tersebut. Next kan lagi. Nah, karena dari awalnya ini adalah institusi yang Tuhan buat sendiri. Berfirmanlah anak, Allah beranak cucu, lalu Allah memberkati. Jadi berkat pernikahan ya. Dan Maleakhi 2:14 dikatakan Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Perhatikan loh Bapak Ibu, Tuhan yang jadi saksi. Dan Tuhan itu Allah yang berpegang pada perjanjian. Kita jangan main-main dengan perjanjian. Next kan lagi. Karena memang waktu ya Bapak Ibu ya, nanti juga tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, awas jangan bodoh Bapak Ibu ya. Perhatikan, perceraian adalah suatu kebodohan. Tadi dikatakan sebelumnya Allah membenci perceraian. Dan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu, termasuk hawa nafsu kemarahan, kejengkelan. Ingat loh Bapak Ibu tadi yang Pak Roni jelaskan, CBT, pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita lebih dikuasai hawa nafsu kemarahan kita, itu adalah terus kemudian kita ngambil keputusan bercerai, itu kita bodoh. Bodoh itu apa sih tahu Bapak Ibu? Bodoh itu sudah tahu dilarang, nggak boleh, kita lakukan, itu bodoh Bapak Ibu. Kita sudah tahu firman Tuhan bilang, aku benci perceraian, dan kita lakukan, itu bodoh Bapak Ibu. Makanya jangan turuti hawa nafsu lagi emosi. Next kan lagi. Nah, ingat Bapak Ibu ya, aku sudah nggak mungkin hidup sama suamiku. Aku bisa kok hidup tanpa dia. Aku bisa cari duit sendiri. Aku bisa membesarkan anak sendiri. Aku bisa melakukan sendiri. Suamiku tuh tambah ngerepoti aja, bawel, rempong, bla bla bla.
Ayo kembali kepada firman Tuhan. Baca semua di rumah Pengkhotbah 4, 9, dan 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Dan 2. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dalam masa COVID banyak perubahan, banyak di PHK, banyak dirumahkan, omset menurun. Jangan punya pola pikir perceraian, Bapak Ibu, sebab firman Tuhan berkata justru berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah jeripayah mereka. Dan kalau 1 orang bisa dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tolong nextkan lagi. Dan yang paling akhir saja, hikmat, nextkan dulu. Ingat ya, sesulit apapun permasalahannya, Tuhan tetap megang janjinya untuk memberkati kita. Saya tutup aja dengan ini deh, nextkan lagi di dalam Matius 18 ayat 19. Ayo Bapak Ibu baca ayat terakhir, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Berapa orang Bapak Ibu? 2. Kalau terjadi perceraian, nggak bisa terjadi kesepakatan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata 2 orang yang sepakat. Saya nggak bicara kalau sudah terlanjur bercerai ya. Ini intinya sebelum ke sana, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tutup dengan kesaksian ini, Bapak Ibu. Kondisi seperti ini, semua orang kan mengalami kesusahan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, tapi kami bersaksi ada aja pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Singkat cerita, tahun lalu bulan Oktober itu Pak Roni dioperasi pita suara di Singapura. Nah, kami itu ada insurance, sebut saja lah, enggak apa-apa ya, ini kantor kita sendiri, enggak banyak juga, AIA, Bapak Ibu. Singkat cerita, Pak Roni itu di-reimburse sama, kita karena di Singapura pakai duit dulu, baru reimburse kan sistemnya. Nah, tapi keluarnya uang reimburse itu nggak sesuai harapan kami. Kenapa saya bilang nggak sesuai harapan kami? Karena sebulan sebelumnya itu ada rekan kami gembala juga yang di Gereja Rock juga di Surabaya, Bapak Ibu, operasi yang sama persis, pokoknya kasusnya sama persis dan sama-sama nggak nginep, bla bla, pokoknya persis banget. Ternyata reimbursannya dia jauh lebih besar. Singkat cerita, bulan September, bulan lalu Bapak Ibu, di awal bulan, tiba-tiba masuk uang yang jumlahnya cukup besar. Itu di rekening kami, pada waktu kami lihat itu AIA Bapak Ibu. Kami teleponlah ke agennya, memang sebelumnya sudah dikasih tahu lah ya. Agennya bilang ini adalah ex gratia. Ex gratia apa Pak? Kita bilang gitu, ini ex gratia dari operasi Pak Roni tahun lalu Oktober. Ya ampun, jadi rupanya menurut pengamatannya asuransi ini ada hal-hal yang ada grace. Grace itu kemurahan yang bisa ditambahkan setelah setahun operasi loh Bapak Ibu. Sampai saya pikir iya ya, kalau waktu tahun itu kita diberikan itu hal biasa buat kami. Tapi pada saat-saat COVID ini, kita melihat sesuatu tuh nilai jadi besar dan berharga banget justru diberikannya pada saat seperti ini. Itulah Tuhan Bapak Ibu. Jadi kondisi perubahan, kondisi konflik bukan alasan untuk perceraian. Justru ketika kita sepakat, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya dan hal-hal yang mustahil akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Wah, luar biasa Pak Roni dan Ibu Nancy. Banyak belajar Pak kita, Pak. Ini lagi pula nih teman-teman kita kan yang hari di sini semua nih reuni dari itu Pak, Retreat My Covenant. Mungkin sebagian ada yang hadir waktu Pak Roni sama Ibu di Salatiga waktu itu acaranya. Nah, sekarang kita masuk ini ya Pak Roni, Bu Nancy, kita masuk ke acara question and answer. Nah, untuk buka pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di link sebelum kita mulai pertanyaan secara live. Boleh saya bacakan ya Pak Roni, Bu Nancy? Silakan. Ya. Ini Salam Pak Roni dan Bu Nancy, saya mau bertanya tentang konflik dalam rumah tangga kami. Sebenarnya dari rumah tangga kami, puji Tuhan, dari diri kita sendiri jarang sekali dan hampir tidak pernah ada konflik. Tetapi justru konflik sendiri seringnya datang dari saudara-saudara sepupu ipar dari keluarga besar suami. Bagaimana caranya untuk kita merespon konflik yang datangnya dari mereka supaya saya kuat dalam beriman dan tidak sering mengumpat? Karena mereka selalu memfitnah saya dan menuntut suami saya untuk berpisah dengan saya. Padahal saya dan suami baik-baik saja. Karena kami 24 jam tidak pernah berpisah, selalu berdua terus dalam keseharian kami. Dan kami sepakat untuk sehidup semati.
Jujur, saat ini iman saya sedang lemah. Saya takut kalau suami saya pun terpengaruh dengan mereka. Karena saat ini pun suami masih sulit sekali jika saya ajak untuk beribadah dan membangun mesbah keluarga. Mohon saran dan solusi yang bisa menguatkan iman saya. Terima kasih sebelumnya. God bless you. No name, tapi beliau ada di dalam ruangan ini, Pak. Ya, ini begini ya. Tadi kami sudah sharingkan bahwa langkah pertama harus ada rapatkan barisan. Ya, ingat tadi istri saya kasih ilustrasi pertandingan, kalau ketinggalan skor maka pelatih akan panggil timnya minta time out. Lalu kumpullah semuanya, lalu atur strategi, kesepakatan baru, merubah strategi. Begitu mengerti, lalu kita mulai, oke, siap, ya, 1, 2, 3, 4, wow, gitu kan. Nah, buat keluarga yang itu mengalami, ayo time out, ya, duduk bareng, ceritakan kepada suamimu, kekhawatiranmu itu apa, ya, kan tadi sudah bilang sering berdua dan sebagainya. Jadi lihat, ketika kami berdua mengalami, kami suka evaluasi apa yang menyebabkan konflik ya, apa yang menciptakan sensitivitas. Kalau saya dengan istri saya ini seringkali kita itu kalau membahas misalnya ada salah satu orang di kelompok kami ini, ketika bahas itu selalu aja di antara kami itu dua beda pendapat. Nah itu kita sudah tandai itu. Jadi harus kita tandai. Nah kan kalau ini kan sudah jelas tanda itu ternyata ipar-ipar. Pengaruh ipar-ipar. Nah, itu kan sudah jelas, sudah di mark, sudah tandai. Bicara sama pasangan saudara bahwa sayang, aku ini khawatir ya kalau seandainya pengaruh dari mereka itu mempengaruhi hidup kamu. Ya, hari ini aku rasa lihat I statement tadi, aku rasa aku mulai lemah loh. Nah, gitu ya. I feel aku merasa mulai lemah, apa yang aku rasa ini ya. Aku berharap supaya kamu bisa menyikapi ini dengan benar. Nah, ketika itu diutarakan, ya, rapat barisan diberitahu seperti itu, nah, otomatis kan suami mengetahui bahwa, oh iya ya ini menjadi titik lemah di antara keluarga kita. Nah, ketika kita ungkapkan seperti itu, lalu kita sepakati, misalnya apa? Ayo ambil sikap sama-sama. Kalaupun ada suara-suara daripada mereka, kita tidak langsung tanggapi, tidak langsung percaya, kita duduk berdua memecahkan bersama-sama. Nah, ketika udah sepakat begitu, nanti kalau ada pengaruh-pengaruh dari ipar lagi kepada suami kita, kan sudah pegang komitmen tadi, mesti tidak buat keputusan apa-apa, tapi kita duduk berdua membicarakan dan mengambil keputusan bersama. Saya percaya kalau rapatkan barisan, hasilnya top. Markoto. Ya, wah luar biasa, Pak. Berarti pakai rumusnya Pak Roni tadi ya, Mbak Bu Nensi ya. I feel. Yang pertama ya, Pak. I feel. Nah, saya dapat itu, Pak. I feel. Oke, Pak. Bapak Ibu, saudara teman-teman, silakan bagi Anda yang mau tanya live, bisa Anda raise hand dan video dinyalakan. Silakan. Kalau belum, saya akan ada beberapa pertanyaan lagi nih, Pak, yang di link juga ya, Pak ya. Iya, silakan. Oke, saya bacakan dulu aja karena belum ada yang resen. Siang Pak Roni dan Bu Nensi, ini tentang foto karakter kayaknya yang lalu ya. Saya mau bertanya mengenai foto karakter. Apakah orang dengan ciri-ciri tidak rapih, tidak teliti, cuek, dan sejenisnya itu termasuk genetik atau keturunan atau kebiasaan ya? Tanda tanya. Apakah genetik atau kurung keturunan dan kebiasaan bisa berubah? Tanda tanya. Kalau bisa berubah dengan cara seperti apa, Pak? Tanda tanya. Karena dari perbedaan kebiasaan-kebiasaan seperti itu seringkali terjadi konflik. Terima kasih, God bless you. No name tapi ada dalam ruangan ini, Pak. Oke, saya jawab dulu. Nanti kemudian Pak Roni akan sharing jawab bahwa kebiasaan itu bisa dirubah, Bapak Ibu ya. Dan ini baru bertobat dari kebiasaan. Nanti dengerin Bapak Ibu ya. Jadi kayak tadi tidak rapi dan bla bla bla. Seperti kemarin foto karakter kita belajar, itu juga ada faktor DNA, Bapak Ibu. Gitu ya, memang ada faktor DNA, pola asuh juga. Karena itu sangat mempengaruhi. Gimana dia tidak rapi? Mungkin dia dari kecil latar belakangnya dia melihat orang tuanya memang kondisi keluarganya tidak rapi, easy going gitu ya. Lempar sana, lempar sini. Selain DNA, pola asuh di rumah sehari-hari, lingkungan, itu akan sangat mempengaruhi karakter.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah karakter itu bisa berubah? Bisa. Tadi kan ayatnya dikatakan Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan pola pikir kita. Lah Bapak Ibu, kalau karakter nggak bisa dirubah ya percuma dong. Justru karena ada firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mendownload firman Tuhan. Katakanlah misalnya kebiasaan bohong. Tapi kemudian kita terus baca firman Tuhan berkali-kali. Nah, firman Tuhan berkata Roh Kudus di dalam kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ketika kita melakukan sesuatu, roh di dalam kita akan mengingatkan kita akan semua firman yang sudah kita baca. Makanya kita download firman Tuhan, terus kita baca firman Tuhan. Ketika kita renungkan firman Tuhan, ketika kita lagi mau bohong lagi seperti habit yang sebelumnya, Roh Kudus yang di dalam kita akan mengingatkan kita. Ya. Nah, semua akhirnya kembali kepada keputusan kita loh Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita misalnya bisa merubah hobi atau kebiasaan? Pak Roni akan sharing. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke berapa itu? 3 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan begini, jangan kamu disibukkan oleh dongeng nenek tua, tapi latihlah dirimu beribadah, ya. Latihlah dirimu beribadah. Itu berapa itu? 2 Timotius pasal yang ke-4 atau 3 ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah itu mengandung pengertian sesuatu yang perlu diulang-ulang. Diulang-ulang sampai jadi kebiasaan, iya kan? Nah, sudah kalau jadi kebiasaan tetap konsisten dilakukan, akhirnya jadi apa? Budaya. Nah, budaya itu apa? Sesuatu yang kita lakukan sudah dengan tidak berpikir lagi. Kenapa? Sudah dari darah daging, sudah jadi kebiasaan. Itu budaya. Saya ulangi ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah itu mengandung pengertian sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang sampai akhirnya jadi kebiasaan. Dan ketika jadi kebiasaan tetap kita lakukan, akhirnya jadi budaya. Budaya adalah sesuatu yang kita lakukan udah tanpa berpikir lagi. Contoh ya. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tidur lagi. Meneruskan mimpi yang tadi. Bukan. Tapi bangun tidur kan kita tahu bahwa kita sikat gigi, kita mandi, nggak perlu mikir kan. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang dari kecil kita lakukan kan. Betul kan? Sudah dari daging. Nah sama. Kebiasaan buruk itu, kalau kita mau latih tiap hari, konsisten terus belajar melatih, lama-lama kita menjadi budaya. Sehingga kita melakukannya nggak perlu pakai pikir. Nah, saya lanjutkan lagi. Latihlah dirimu beribadah. Ini kemarin minggu di DKI Jil Kerajaan saya sharing ya, waktu bulan lalu saya ke Semarang. Kata ibadah itu, latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah itu kata Yunaninya eusebeia. Eusebeia. Ada banyak kata ibadah ya. Di Alkitab ada yang pakai latrio, treskeia, ya. Ada eusebeia. Eusebeia ini artinya begini, godliness, keserupaan dengan Tuhan. Jadi bukan ibadah kayak kebaktian minggu ke gereja, ibadah. Enggak, ini artinya keserupaan dengan Tuhan. Jadi keserupaan dengan Tuhan itu perlu dilatih, Pak. Gitu. Gak bisa sak dek sak nyek. Latihan. Nah, tadi kan hendaklah dalam hidupmu bersama Filipi 2 tadi menaruh pikiran perasaan seperti Kristus. Nah, latih sekarang, ayo latihan punya pikiran kayak Yesus tuh ya apa sih? Latih. Latih punya perasaan seperti Yesus. Latih terus setiap hari. Latih bersikap seperti Yesus. Itu perlu latihan. Saya kasih contoh. Saya ini sebelum COVID kemarin, saya ini sudah bertahun-tahun sakit MAH, GERD, asam lambung. Sampai kalau sudah naik kumat, itu dada saya sesak, keluar keringat dingin. Saya kira sakit jantung. 2 kali saya pernah ke UGD, tengah malam bahkan. Ya, saya pikir saya serangan jantung. Ternyata dicek dokter, ternyata bukan serangan jantung. Jantung saya sehat, ternyata dokter bilang asam lambung. Ya, saya dikasih obat, sembuh. Saya minum kopi lagi. Saya cuma satu dilarang minum kopi karena asam lambung.
Sembuh minum kopi. Lah saya kecil SMP minum kopi sehari 2 kali. Sampai saya pelayanan ke Semarang, yang saya cari kopi. Saya minum kopi teratur setiap hari 2 cangkir. Walaupun saya asam lambung, gitu ya. Tapi begitu saya kena COVID-19 kemarin, 16 hari di rumah sakit. Dalam terkapar itu Tuhan banyak bicara sama saya. Supaya kamu harus manage tubuhmu. Ya, jaga urusan Roh Kudus, tapi urusanmu sendiri saya. Oh, saya bertobat. Saya mencoba berhenti minum kopi sejak saya sembuh COVID. Udah 6 bulan nih. Sampai hari ini saya sudah tidak minum kopi lagi. Bisa itu? Saya latihan tidak minum kopi, bisa itu 6 bulan. Ya, sekarang saya tidak terpengaruh. Istri saya masih kopi terus, dia tidak punya asam lambung ya. Dia minum tiap hari pagi sore di sebelah saya, dia minum kopi terus. Saya cuma lihat aja gini. Tapi saya sudah nggak tertarik lagi. Kenapa? Saya putuskan, saya berhenti. Gitu. Bisa dilatih loh. Sekarang minum. Saya dulu tuh rajin minum gula-gula. Memang saya nggak punya penyakit diabetes ya. Tapi saya mikir sekarang. Saya sudah kepala 5 nih umur saya. Nanti saya menginjak usia, pasti metabolisme saya ini nggak kayak dulu lagi. Nah, pasti nanti kecenderungan ke arah gula. Makanya dari sekarang saya stop minum gula-gula. Saya minum air putih banyak-banyak. Konsumsi gula saya dapat apa? Saya makan buah. Buah saya, dari kebutuhan gula saya dapat dari buah-buahan. Bisa itu 6 bulan ini? Bisa kok saya latih tubuh saya. Jadi merubah kebiasaan buruk bisa. Asal Anda mau disiplin latihan, ya, berubah seperti keserupaan seperti Kristus, dilatih tiap hari, lama-lama jadi darah daging. Ya, kebiasaan. Tidak akan sulit untuk melakukannya. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Roni. Nah, itu teman-teman bisa dirubah kebiasaan. Nah, itu yang bertanya tadi udah dapat jawabannya ya teman-teman. Oke, kita buka lagi nih pertanyaan live. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman semua. Bagi Anda yang bertanya, silahkan raise hand. Nanti host akan menyalakan unmute Anda. Oke, kalau belum lagi, ini ada satu lagi Pak pertanyaan yang di chat nih Pak, ditulis oleh Pak Renaldi. Nah, beliau salah satu hamba Tuhan di CKI Injil Kerajaan nih Pak. Tanya dong, umumnya perceraian di Semarang dan kota-kota lain manapun karena masalah apa ya? Ekonomi atau masalah selingkuhan? Nah, ini tanyanya gitu Pak. Kebanyakan apa yang Pak Roni kan tadi cerita di kota ini, di kota Bandung, di kota itu Pak. Waktu saya dengar di berita di televisi, itu tidak disebutkan alasan apa penyebabnya. Hanya disebutkan memang terjadi masa pandemi ini peningkatan 300%. Tapi saya hanya bisa menduga karena ini terjadi juga di Amerika. Terbesar perceraian itu nomor 1 penyebabnya bukan cuma Amerika, Indonesia bahkan itu masalah ekonomi Pak. Itu banyak masalah ekonomi. Ketika pendapatan mulai menurun, tingkat kebutuhan malah meninggi, maka itu menyebabkan mulai pergesekan masalah mulai hal-hal yang kecil sampai akhirnya membesar dan akhirnya terjadilah perceraian. Tapi angka spesifik berapa persennya penyebabnya saya belum dapat. Mungkin lebih bagus orang Semarang cari tahu sendiri karena dekat dengan lingkungannya ya gitu Pak. Tapi terbesar ya 70% saya punya datanya itu kalau Amerika Serikat itu bercerai karena masalah keuangan, ekonomi. Oke Pak, terima kasih Pak Roni. Karena duit Pak ya, duit. Karena orang Manado duit, karena duit. Ya teman-teman benar itu sumber dari segalanya katanya. Oke Pak Renaldi, pertanyaannya udah dijawab ya Pak Rey. Nah, teman-teman, kita buka lagi nih waktu untuk Anda chat secara live. Silahkan, raise hand. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Ini teman-teman kita semua di masa retreat My Covenant. Nah, kalau belum ada nih masih ada satu lagi Pak. Wah, ini ya, cukup seru nih. Silakan. Oh, ini ada Pak. Kalau pakai metode AI apa tidak dikira egois karena fokusnya? Ah, ini Pak, sebentar saya bacakan aja Pak Roni. Nah, ada yang tanya tentang tadi rumus AI Pak. Kalau pakai metode I dari Pak Heru, AI apa tidak dikira egois karena fokusnya AI terus, sedangkan kami seumuran. Ya, kami cuma menyebutkan itu salah satu. Jadi sebetulnya ya ada beberapa metode untuk bisa menyelesaikan terjadinya konflik seperti itu ya.
Nah, salah satu metode yang kami berdua gunakan dalam rumah tangga kami itu kami pakai I statement itu. Karena I statement itu tentu tidak berujung kepada egosentris. Karena itu bicara tentang I feel. Ya. Aku rasa. Ya. Gitu loh ya, bukan mauku ya, atau langsung menuduh kamu gini. Ketika konflik, kalau kita langsung nembak ke orang, percayalah saya, ya itu akan pasang blok gitu. Makanya kalau kami berdua konflik, kami juga selain I statement, kami buat arus komunikasi diatur. Harus ada aturan mengatur komunikasi. Contoh begini, kalau saya yang ngomong, maka istri saya tidak boleh ngomong sama sekali, diam. Sampai saya bilang, oke, saya selesai. Baru dia gantian ngomong. Kalau dia ngomong, maka saya juga tidak boleh ngomong. Saya harus diem. Sampai dia bilang, ya saya selesai. Baru gantian. Kenapa? Ketika kami tidak belajar ini, dulu kalau saya ngomong gini, misalnya dia jawab, saya juga jawab. Lama-lama meninggi. Nggak bisa loh. Nah gitu. Nanti orang tanya, kamu marah ya? Siapa yang marah? Aku udah marah. Nah itu marah padahal kan. Nah jadi kita harus lihat intonasi suara apa. Maka kita harus conversationnya dijaga, di-manage, diatur. Nah makanya kami menggunakan I statement itu. Itu aku ini sedih sayang. Nah itu ini istri saya suka pakai I statement sama saya. Sayang, aku nih kok sedih ya, gini. Loh kan kaget kita kan sedih, loh. Ya kan? Nah, sedih tuh, tapi dia nggak nuduh. Aku tuh butuh loh waktu-waktu berdua sama kamu. Aku kepingin kalau aku ngomong tuh kamu dengerin, kamu lebih senang sebut ke handphone. Saya mikir kan, tapi coba gini, kamu tuh perhatikan, oh, masa kamu tuh ngomong dah? Oh, orang laki digitukan nomor gitu ya. Jadi itu salah satu teknik yang sudah terbukti ini dalam, mungkin kalau ada sekolah psikologi di sini pasti ngerti yang dimaksud dengan I statement itu, dan itu salah satu digunakan untuk bisa mereduce kekerasan ataupun konflik menjadi sesuatu yang lebih lembut lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni, Mbak Bu Densi. Berarti memang harus dicoba dulu ya Pak ya? Harus dicoba dulu ya harusnya Bang I feel itu ya Pak ya? Nanti baru lihat hasilnya. Gitu ya, nggak apa-apa. Walaupun sekarang ya, kalaupun sekarang kan kami sama-sama tahu ini I statement ini. Tapi sampai sekarang kalau dia ngomong, sayang, Noni itu sedih loh. Itu saya sudah tahu ini I statement gitu ya. Tapi membuat saya jadi lain. Jadi tetap, oh iya ya, gitu loh. Oke, Pak. Berarti egonya laki-laki lebih kena ya Pak kalau I feel ya. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan yang tadi tertinggal di chat nih dari Pak Thomas Haryanto. Bagus banget pertanyaan Pak. Kalau dalam mendidik anak-anak, mesti berunding berdua atau diserahkan papi atau maminya untuk otoritasnya? Matur nuwun nih Pak. Ini kita ngomong soal otoritas dulu ya. Jadi memang anak children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Maka pertama kalau ingin belajar otoritas di rumah, itu harus suami istri ini harus mulai memegang prinsip otoritas. Alkitab bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Efesus pasal ke-5 sebutkan ya. Perhatikan para suami ya, dengar lagi. Hai suami, kasihilah siapa? Istrimu. Istrimu, bukan pekerjaanmu. Bukan pelayananmu. Bukan gerejamu. Tapi istrimu. Coba mikir sebentar. Berapa banyak kita lebih mengutamakan pekerjaan kita ketimbang istri kita? Berapa banyak kita lebih mengutamakan pelayanan kita ketimbang istri kita? Nah, itu mau konflik loh. Makanya Alkitab bilang jelas, kasihilah istrimu. Pastikan bahwa istri Anda nomor satu setelah Tuhan Yesus. Ya, bukan kesibukan pekerjaanmu, bukan kesibukan pelayananmu, sekalipun Anda beralasan, aku kerjakan untuk membahagiakan kamu. Tidak bisa. Ya, tapi juga istri berkata, hai istri, hormatilah suamimu. Atau tunduklah pada suamimu. Tunduk loh ya, bukan tanduklah. Kalau dua-duanya saling melakukan ini, dahsyat.
ini yang disebut dengan Pak Gary Smalley disebut sebagai energizing cycle. Apa itu? Lingkaran energi. Wah, otot kawat balung mesti keringet wedang jahe Gatot Kaca. Artinya rumah tangganya itu bergairah, penuh energi, semangat gitu ya. Kenapa? Karena suami mencintai istri, respon istrinya jadi hormati suami, tunduk. Nah, karena istri tunduk pada suami, respon suami pun jadi lebih mengasihi, jadi puter kekuatan mengalir. Seperti itu. Nah, ketika suami juga tidak bisa nuntut istri tunduk pada dia kalau suami tidak tunduk pada Yesus. Betul tidak? Suami juga tidak bisa tunduk, memerintahkan istri tunduk kalau suami tidak pernah belajar tunduk pada otoritas. Selain Yesus, kita juga punya otoritas di bumi loh. Otoritas rohani. Yang Tuhan percayakan bisa jadi gembala, bisa jadi penatua, pokoknya otoritas rohani yang Tuhan tempatkan di atas kita. Kita harus mesti respect. Kalau kita respect pada otoritas, percayalah istrimu pasti respect sama kamu. Karena dia lihat. Gitu ya berjalan. Lalu ketika ini terjadi, anak-anak lihat bahwa orang tuaku respect pada otoritas, mama respect sama papa. Anda akan menuai anak-anakmu. Akan respect kepada Anda orang tua. Jadi itu saya mulai dulu. Nah, soal mendidik anak itu nanti istri saya bisa tambahkan lagi. Silakan pertanyaannya. Suami istri kan tadi ya? Ya, mau ikut papa atau ikut mama gitu. Memang mengambil keputusan bagaimanapun juga adalah papa. Karena suami itu adalah imam, nabi, dan raja. Artinya apa imam, nabi, dan raja? Yang mengambil rule-rule kebijakan di rumah itu kan tetap suami. Tapi memang itu pun harus kesepakatan loh ya Bapak Ibu berdua. Nah, kita juga harus sepakat di depan anak-anak kita bahwa kita harus tampilkan di depan anak-anak bahwa kita ini kompak supaya anak nggak memanipulasi loh. Nah, seringkali orang tua itu di depannya anak-anak enggak sama bahasa, akhirnya anak-anak memanipulasi. Nah, nanti dia akhirnya tanpa sadar mengadu domba nanti ya, aku papa sama papa aja deh begini begitu. Nah, mari kita belajar supaya walaupun pengambil keputusan, pembuat kebijakan suami, tapi saat di depan anak-anak mungkin misalnya kita nggak pas, tunggu aja dulu. Contoh gini Bapak Ibu ya, kita sudah ngambil keputusan, kembali lagi semua kepada pola asuh, ngambil keputusan di keluarga, makan Indomie, maaf saya sebutin merek ya, mie instan lah ya. Makan Indomie di rumah itu hanya boleh 1 minggu 1 kali. Karena kan memang pola pikir kita, mindset kita kan ada banyak vicin dan lain sebagainya. Karena apa berpulang dari situ? Karena gini Bapak Ibu, kembali lagi pola asuh. Saya dari keluarga yang tidak ada Indomie. Bukannya saklek atau gimana, memang nggak suka sih. Keluarga saya memang nggak suka Indomie gitu. Ciki-ciki itu nggak suka memang makanan-makanan seperti itu. Jadi memang keluarga saya tidak. Tapi sebaliknya dari pihak Pak Roni memang suka. Memang doyan gitu ya. Indomie seleraku. Itu bisa dalam misalnya 4 hari bisa turut-turut everyday Indomie. Nanti bosan berapa hari nanti Indomie lagi. Ya sudah deal ya, kita bikin kesepakatan ya, bikin seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Ya. Oke, berjalannya waktu anak-anak taat dong sama kita kan Pak. Ternyata apa yang terjadi, papahnya lagi mungkin ingat memori masa lalunya, ya toh makanan kesukaan masa lalu itu pasti akan kebawa sampai sekarang. Masa waktu kuliah dulu, nasib anak kos, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Jadi Indomie, super mie, Indomie gitu kan dulu waktu kuliah. Iya, jadi anak-anak sudah dikasih rule, anak-anak belajar taat, rupanya bapaknya bilang sama Mbak, bikinin Indomie hari ini. Ya, anak-anak ngitung loh Bapak Ibu, bagaimanapun juga anak itu children see, children do. Dihitung sama anaknya Pak satu. Besoknya kepingin lagi. Mbak, bikinin Indomie. Papa kok minta Indomie lagi? Kan kemarin Papa sudah makan Indomie. Lah, gimana Bapak Ibu? Lawang bapaknya yang melanggar. Terus akhirnya gimana Bapak Ibu? Ya sudah, saya diemin aja bapaknya minta. Nah, begitu setelah selesai masuk kamar, kita sayang kok gitu. Nanti anak-anak tuh kan melihat sayang. Kalau bapaknya aja melanggar, anak-anak pasti minta melanggar, minta permission kan Bapak Ibu.
Nah, makanya itu maksud saya. Rule dibuat berdasarkan kesepakatan yang mengambil kebijakan suami, tapi kalaupun ada ketidaksepahaman jangan di depan anak-anak. Nanti aja kita ngomong aja supaya anak-anak ngerti loh Bapak Ibu, dia itu juga cerdas, bisa memanipulasi dan ngadu domba tanpa sadar. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak, luar biasa nih pertanyaannya. Langsung dijawab sama Mami sama Papi gitu ya. Pak Roni dan Ibu Nancy. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya masuk? Ini ada satu terakhir pertanyaan dari link. Bapak Ibu silahkan, bagi ini ada yang juga baru masuk, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, teman-teman semua, lewat secara live. Kita tunggu. Juga teman-teman nanti acara ini nanti akan masuk juga di Proing YouTube, jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak, nanti bisa diulang-ulang lagi di YouTube-nya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak, ini yang terakhir yang dari link Pak, sebelum yang live-nya kayaknya belum ada nih. Nah ini, wah cukup berat juga kayak ini. Suami saya selingkuh lagi. Beliau ada di ruangan ini Pak, tapi nggak mau nyebutin nama. Saya udah lelah disakiti terus. Keinginan saya yaitu benar-benar bisa lepas dari suami. Seperti punya kelainan psikopat. Tiap bertengkar selalu ada kekerasan dan selalu mengusir-ngusir saya. Nggak peduli itu yang buat kesalahan dia atau saya. Makanya keinginan kuat saya adalah bercerai dengan dia agar saya bisa selamat dari maut suamiku sendiri. Kemarin dia udah ancam saya mau dibunuh di depan anak saya. Dia bawa palu, mau palu kepala saya. Bagi saya udah terlalu lama bersabar menghadapi suami yang psikopat. Jujur saya takut, trauma punya suami seperti dia. Dia mau menyakiti tapi tidak mau disakiti. Belum lagi diselingkuhi sampai detik ini juga dan lainnya perbuatan jelek dia. Gak akan sanggup wanita manapun seperti saya difitnah, dituduh, dijual pun juga pernah. Saya mau arahan dari Pak Roni dan Bu Nancy. Saya harus gimana supaya suami bisa seperti semula mengasihi dan keluarga dipulihkan. Terima kasih. Wah, saya terkejut dengar pertanyaan ini, tapi juga tadi saya senang di akhir ada upaya kerinduan pemulihan. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi begini, menghadapi seseorang yang memang sesuatu yang tidak mudah karena ini masalah kejiwaan. Dan ini jelas gangguan mental ya. Ini kalau saya ngomong ya ini memang ada gangguan kejiwaan. Jadi tapi kalau saya ngomong sakit jiwa jangan dianggap selalu gila ya bahasa kita ya. Ini salah satu bentuk dan biasanya ini harus ada butuh penanganan secara terapi. Ya. Hanya saja di negara kita ini kalau orang datang ke psikolog ataupun datang ke psikiater itu kita sudah takut dicap wong gendeng. Enggak ya, padahal kalau di Amerika di mana anak saya belajar di sana itu biasa kalau ada pendeta misalnya ya khotbah minggu pagi gitu ya, pendeta bisa ngomong gini, saya tadi malam pergi ke psikolog saya konseling, kenapa seminggu terakhir ini saya kok gampang marah, saya gampang tersinggung, makanya saya pergi ke psikolog. Itu biasa mereka ya. Kalau di Indonesia kan, bu pendeta kok psikolog, wah kurang rohani, wah gak percuma kita punya gembala kayak gini. Nah itulah kita, bangsa kita, persepsi tentang pergi ke psikolog maupun ke psikiater itu, kita masih menganggap itu tabu. Padahal sebetulnya, jiwa kita ini butuh disembuhkan. Bukan cuma badan tok yang sakit, ini perlu obat, jiwa juga perlu. Ada hal khusus yang harus saya akui. Kita hamba Tuhan tidak cukup cuma mendoakan persoalan jiwa itu selesai, nggak bisa. Itu harus dibantu dengan penanganan, dibantu oleh psikolog atau psikiater anak-anak Tuhan yang bisa menolong. Ada kasus-kasus tertentu yang butuh obat, itu psikiater, ya untuk menyeimbangkan kerja hormon di otak. Itu perlu. Satu kali saya punya pengalaman, ada salah satu keluarga yang datang kepada kami karena sudah seminggu mau ke Korea, tapi mendadak istrinya membatalkan karena ada berita pesawat jatuh. Dengar berita pesawat jatuh, lalu istrinya bilang, wah nggak jadi. Semua suami, anak-anak kecewa, padahal sudah tiket di tangan, hotel semua udah dipesan. Lalu datang kepada kami, ya namanya saya pendeta kalangan karismatik ya, otomatis saya sembahyang. Saya tolak, saya tengking, roh takut, roh depresi, saya tolak, tengking, dalam Yesus keluar. Saya doakan prosedur protap yang seharusnya cara karismatik saya lakukan.
Ternyata apa? Tetap dia nggak mau berangkat ke Korea. Ya padahal saya sudah berdoa pakai bahasa roh lagi. Ternyata saya telepon teman saya seorang dokter yang senior, seorang psikiater, dokter jiwa. Dokter Dwijo Saputro namanya. Saya bilang, Pak Dwijo, saya ini kok ada jemaat yang seperti ini, orang yang datang begini-begini. Dia ketawa, hahaha. Loh kok malah ketawa Pak? Gowon Rene. Ternyata memang dia orang Jogja ya, teman saya ini, tapi di Jakarta. Gowon Rene, tak doano, lan tak kasih obat. Dia bilang gini, jenis seperti ini cuma obat Pak Roni. Oh gitu Pak ya? Ya itu ada ketidakseimbangan di hormonnya, di otaknya. Udah saya rujuk ke sana. Lalu apa yang terjadi? Minggu depan mereka ke Korea. Jadi saya belajar ada hal-hal yang nggak cukup cuma didoakan. Jadi memang perlu ada terapi secara kejiwaan. Nah kalau mungkin kalau sudah seperti psikopat seperti itu, perlu suaminya ditolong Bu, ditolong untuk dikasih pengertian dulu bahwa perlu untuk ditangani secara klinis, gitu ya. Pergilah ke dokter jiwa yang anak Tuhan tentunya ya. Saya sarankan yang Kristen. Nah itu perlu ditolong ya seperti itu. Nah terus soal perselingkuhan. Nah kita juga mesti lihat kalau perselingkuhan itu jadi tabiat ya karena Alkitab mengatakan tuh dalam Matius 19 bercerai nggak boleh Tuhan membenci, tapi cuma ada satu saja alasan yang sampai Tuhan Yesus itu mengatakan memberikan kondisi satu alasan itu yaitu perzinahan yang boleh orang untuk bercerai. Tetapi tidak kita ambil ayat itu serta merta, oh berzina, oh selingkuh, cerai, tidak boleh. Maka kita harus ada upaya-upaya. Langkah pertama, harus ada upaya dari kita gereja untuk melakukan upaya pendamaian, pendampingan. Ya, bila upaya pertama ini pendampingan dan pendampingan tidak berhasil, maka ada langkah kedua 1 Korintus pasal 7. Apa itu? Berpisah sementara waktu untuk berdoa. Ya, tapi harus sepakat pisahnya. Dan tidak boleh pisah sampai 5 tahun. Pisah sementara waktu let's say 1 bulan. Untuk berdoa. Selama pisah sementara waktu ini pun dari pihak kita, para gereja, mungkin dari pihak tim ini, apa namanya? My Covenant, memberikan pelayanan pendampingan. Ada yang mendampingi suami, ada yang mendampingi istri dalam masa perpisahan. Ya, terus diberi bekal-bekal rohani. Setelah itu dikembalikan lagi lah setelah masa pisah sementara waktu. Pun tetap ada dalam pendampingan. Kalau sudah dikembalikan dan didampingi, ternyata sang suami tetap melakukan perzinahannya dan menjadi tabiatnya, maka nah ini ya, maka setelah itu proses panjang tadi loh ya, karena mengingat waktu saya tidak bisa jelaskan detail, maka keputusan selanjutnya diserahkan kepada istri. Kalau istri berkata sudah nggak tahan aku diperlakukan kasar, perzinahannya bolak-balik, tidak bertobat-tobat, bisa bahaya pulang bawa penyakit, aku bisa ketularan, maka dari pihak gereja tentunya tidak bisa campur tangan. Karena gereja tidak pernah menerbitkan surat perceraian. Gereja juga tidak boleh menyarankan perceraian. Gereja no command. Gereja menganjurkan pemulihan. Tapi keputusan bercerai diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Nah, kalau sudah lewati proses panjang tadi, pihak yang bersangkutan memutuskan bercerai, baru proses perceraian dilanjutkan, dan gereja dalam hal ini tidak boleh ikut campur di dalamnya. Seperti itu. Jadi keputusan yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, tapi sekali lagi, lewat proses pemulihan pendampingan itu harus dikerjakan. Ya, tidak boleh serta-merta langsung, oh berselingkuh, oh berzina, cerai, tidak boleh. Ya, harus ada upaya pendamaian, pendampingan dengan beberapa tahapan-tahapan tadi yang harus diikuti. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Roni, Bu Nancy. Nah, mungkin nanti tim My Covenant ya bisa membantu
tadi yang menanyakan. Oke, kita buka lagi satu pertanyaan live satu kali lagi, karena ada waktunya, ada pertanyaan lagi satu lagi. Kalau enggak kita akan tutup. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Mewakili Pak pertanyaan teman-teman yang lain. Oke. Selesai. Covenant Pak Roni. Terima kasih selama ini Pak pelayanan untuk kami semua. Kalau kita bisa offline ya Pak, bisa ketemu langsung seperti waktu kemarin di Salatiga ya Pak. Moga-moga kami makan sate kambing Pak. Makan ini tahu Mataram petis. Waduh. Oh iya, betul ya. Kemarin kami lakukan semuanya itu. Ngopi nggak ya Pak ya? Ngopi ya. Oh, enggak, saya tobat. Saya asam lambung ya. Minum kopi bagi Anda semua yang nggak punya asam lambung seperti saya, GERD, silakan minum kopi menurut dokter sehat untuk jantung. Asal 2 cangkir sehari. Ya, ya Pak, siap Pak. Jangan. Saya senang namanya aja My Covenant. Covenant itu tingkatan janji yang tertinggi. Janji yang paling rendah kan promise. Promise itu bisa batal kalau ada alasan yang tepat. Lebih tinggi lagi namanya komitmen. Tidak bisa batal karena sumpah. Contoh apa itu? Pernikahan kita, janji nikah itu komitmen. Tapi kalau kita di gereja kita, aliran Pantekosta karismatik kan selain komitmen kita minum perjamuan kudus waktu pemberkatan nikah kan? Itulah covenant. Jadi itu perjanjian bersama Tuhan. Gitu ya. Jadi saya senang kalau di sini punya moto tim namanya My Covenant karena memang kita tahu bahwa Tuhan kita disebut promise keeper atau covenant keeper, pemegang perjanjian. Dan saya percaya semua yang di sini adalah orang-orang yang memegang perjanjian. Khususnya dalam pernikahan seperti itu ya. Sampai maut memisahkan. Covenant bersama pasangan, covenant juga bersama Tuhan kita. Haleluya. Tetap sukacita. Dan terakhir, salam saya buat Pak Yohanes Sunardi. Ya. Itu sebab beliau adalah satu grup bersama kami. Kami ada bentuk satu grup namanya Keluarga Indonesia Bahagia, KIB, di mana hamba-hamba Tuhan yang fokus pemulihan keluarga kita bentuk grup ya. Termasuk di situ ada Pak Yohanes Sunardi bersama dengan kami. Kita biasa saling tukar informasi lewat WA group Keluarga Indonesia Bahagia. Oke, itu saja. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati hari ini Tuhan. Siang ini Tuhan, kami banyak mendengar dari Pastor Roni, Daud Simeon, dan Ibu Nancy Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami kenal Engkau Tuhan, yang di setiap musim, dalam segala misteri kehidupan dan masalah, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami Tuhan setiap pasangan yang mendengar hari ini Tuhan. Kemampuan untuk merespon atas masalah kami, atas segala sesuatunya Tuhan. Dengan persepsi yang sama dengan pasangan kami Tuhan. Dalam setiap pikiran kami, perasaan kami, dan tindakan kami Tuhan. Dan kami bersukacita Tuhan, Kau telah bukakan bagi kami Tuhan. Kebenaran-kebenaran baru Tuhan bagi kami, pasangan-pasangan yang mendengar hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pastor Roni, Daud Simeon, dan Ibu Nancy Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat yang lebih-lebih lagi Tuhan. Untuk senantiasa menjadi mentor kami dalam setiap masalah keluarga kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pasangan di tempat ini yang mendengar. Kiranya kasih-Mu menyertai hidup kami Tuhan. Apapun masalah yang ada saat ini karena pandemik, kami ingin melihat Engkau, kami ingin mendengar dari Engkau, dan kami hanya ingin bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bersyukur acara perubahan konflik cerai ini Tuhan, kami dapat menyelesaikan Tuhan. Dan kiranya apa yang kami dengar menjadi bekal dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.